Oke, halo teman bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahan bonsai untuk waru India ya. Nah, terlihat saya akan melakukan untuk proses pemotongan cabang yang sudah proporsi dengan batang utama dan sudah proporsi eh, dengan cabang-cabang yang lain. Saya mau melakukan ini dengan memanfaatkan untuk cabang atas. Terlihat sudah saya lakukan untuk pencangkokannya. Sayang daripada dibuang, ini sudah seperti ini, nanti akan lebih mudah untuk kita proses. Ini nanti akan saya buat besar nanti ya, makanya untuk spasi pencangkokan sama cabangnya agak jauh, nanti saya akan lakukan pecah batang untuk bahan nanti kedepannya rencana saya bikin jumbo lagi. Nah, ini usia tanam dari awal ini sekitar hampir kurang lebih 5 tahun ya. Awal pertengahan pandemi saya lakukan penanaman bahan ini dari sejari. Saya lakukan cangkok, tanam polybag, pecah batang, masuk ground. Kurang lebihnya segitu ya, 5 tahun. Ini lingkar batang kemarin sempat saya ukur 90 kurang sedikit, 90 cm kurang sedikit untuk besar batang. Nah, di sini terlihat ya, untuk cabangnya sudah besar, kan saya potong. Kemarin saya cangkok ada 2 ya sebenarnya. Ada 3 yang siap untuk dipotong. Nah, di sini juga saya cangkok dulu, saya potong lagi. Sudah mulai saatnya dipotong sama yang di sini, cabang kedua. Oke, saya mau langsung lakukan untuk pemotongan. Saya akan panen dulu untuk cangkokannya di atas. Sayang kita manfaatkan ya untuk cabang-cabang yang tidak dipakai, kita bisa cangkok, bisa kembangkan, kita bisa budidaya lagi untuk kedepannya menjadi bahan bonsai yang lebih maksimal lagi ya kedepannya, karena awal saya tanam juga masih belajar, dan semakin kedepannya kita tentunya banyak belajar juga dari teman-teman. Saya akan sedikit jauhkan dulu ya teman-teman untuk kameranya, nanti kita lihat seperti apa untuk bahannya mendekat. Saya akan panen dulu untuk cangkokannya yang di atas. Suaranya agak sedikit berubah ya, batuk, cuacanya sangat ekstrim panas.
Oke, kita coba untuk mendekat ya ke bahannya. Akan saya buat tahapan yang nanti maksimal. Kemarin saya dapat masukan dari teman saya, Mas Nurdin. Oke, ini dia ya untuk bahannya. Ini setang untuk back ya, untuk nampak dari belakang. Terlihat untuk cabangnya sudah besar ya, saatnya dipotong. Ini nanti yang saya mau pakai ini, yang cabang kecil ini akan saya potong. Terus kemudian ini nanti juga dipotong, tapi nunggu dulu. Potong di sini, nanti gerakannya ke sini, terus belok ke sini, ke kanan, dipotong sini, terus kiri lagi. Nah, ini akan saya potong dulu. Sedikit menyamping untuk memotongnya nanti ini agak serong ya. Hati-hati ini dipakai ya yang ini. Yang ini dibuang nanti. Tinggal merapikan ya. Saya akan buka sedikit ruang untuk cabang-cabangnya, daunnya. Agak sedikit repot ya nih untuk memotong ya. Oke, terlihat ya teman-teman. Saya akan untuk merapikannya nanti pakai pahat ya. Ini kayaknya masih sedikit mengganggu. Proses pemahatannya. Saya geser sedikit.
masih kurang sedikit ya. Oke, coba saya akan cek dari sebelah sana dulu ya untuk kemiringannya. Lagi untuk yang di bawah sini. Satu kali pahat lagi teman-teman, selesai. Oke, tinggal merapikan yang dari sebelah sini.
Sepertinya sudah selesai ya. Ini bekas pahat sudah saya rapikan pakai karter. Kita coba lihat untuk dari sebelah sana, karena tampak muka nanti insya Allah dari sebelah sana ya. Iya. Nah, terlihat ya ini kalau kita lihat, saya akan rolling dulu untuk daunnya biar terlihat. Juga bertujuan ini nanti untuk membuka ruang ya, biar tidak terganggu untuk pencahayaan di bawah. Kalau sering di pruning gini nanti banyak sekali biasanya untuk mata tunas paling bawah akan tumbuh. Kita lihat ya untuk calon backgroundnya di belakang. Nah, itu tadi yang saya potong menyerong ke kanan ya. Nah, sini masih ada cabang ke samping sana tadi, terus di sebelahnya ada mata tunas kecil. Nanti larinya ke sebelah kiri, terus tahap lagi untuk cabang yang ini kita potong pendek, lari ke sebelah kanan agak lurus. Ini sedikit kosong ya ruangnya, nanti sudah terisi sama cabang yang sini, pecahan dari sini. Jadi nanti ini mungkin akan lebih rendah ya untuk mengisinya di sini. Sini nanti kita kembangkan agak naik ke atas. Untuk membuat tahapan tentunya kita perlu proses juga. Pertama, kedua, pasti tentunya untuk ID pohon apapun kalau bikin pembesaran batang program akar pasti cepat. Tapi di saat kita melakukan press pemotongan pertumbuhan berikutnya mungkin agak sedikit paling lambat ya apapun ID-nya. Kalau setelah kita potong, kita nolkan untuk menunggu mata tunas baru, bahkan untuk besarannya pun kadang terhambat karena dibikin pohon untuk tahapan tentunya staknya lambat. Makanya setelah kita lakukan proses pemotongan ataupun tahapan, usahakan kita memberian pupuk yang maksimal yang bagus agar cepat untuk mengejar untuk pertumbuhan mata tunas baru, dan dengan treatment yang mungkin untuk ID pohon baru paling cepat ya. Apapun ID-nya sebenarnya kita tinggal treatment ya. Dengan teknik semuanya sama ya. Saya rasa untuk apa yang sudah saya lakukan di lahan itu nanti tinggal pemberian salep kambium, dan nanti akan sedikit saya kurangi untuk daun-daun di atas agar kenapa nanti seperti pada ini mata tunas baru ini biar tidak terhambat untuk pembesaran anak cabang. Yang di atas nanti akan saya lakukan press juga. Yang di sini terlihat sudah besar ya untuk cabangnya. Di sini ini saya cangkok dulu di atasnya. Nah, ini nanti yang saya mau pakai yang sini, sebelah sini, sama yang
stang kedua ya. Stang kedua ini sudah sedikit proporsi ya sama cabang pertama. Cabang kedua saya potong pendek di sini nanti, tapi masih saya cangkok. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bung Gembong. Ini tadi tahap lanjutan proses untuk pemotongan cabang yang sudah proporsi dengan cabang lain. Dan untuk teman-teman, untuk pemotongan cabang usahakan jangan nyampe proporsi banget ya, dengan style seandainya kita lihat cabang pertama sudah sekian, cabang kedua jangan nyampe proporsinya terlalu pas ya, jadi kita bisa kurangi. Belum begitu proporsi banget sama stang yang pertama, kita harus potong. Kenapa? Karena di saat kita nanti membuat pecahan cabang, pecahan anak cabang ini tetap dia masih mau berkembang besar ya, jadi jangan nyampe pas proporsinya, malah kurang lebih kecil sedikit lagi. Nah, seandainya sekian, kita motongnya yang ini posisinya agak sedikit kecil lagi daripada ini. Nah, jangan terlalu imbang untuk proporsinya, nanti di saat bikin pecahan anak cabang dia mau besar ya. Bahkan batang utama ini nanti juga mau besar ya, dengan seiringnya pengelosan pecahan-pecahan cabang di atas. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bung Gembong. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat, dan untuk keseluruhan video ini nanti proses awal sampai saat ini pas saya ambil video saya akan lampirkan nanti di bawah deskripsi untuk teman-teman bisa simak. Ini memang benar-benar dari budidaya turun cangkok ya, dari sejari saya lakukan penanaman di polybag, cah batang langsung masuk di dinding drone ini kurang lebih 5 tahun. Kalau 5 tahun belum ada ya, 4,7 tahun, 4 tahun lebih 7 bulan kurang lebih. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bung Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang selalu komen-komen di bawah deskripsi, saya minta maaf sebelumnya, mungkin saya tidak bisa balas atau tanggapi satu persatu ya, mungkin karena keadaan juga waktu. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.